Slang. Metallica. Metallica. Tahu Metallica, setiap makan siang Metallica. Gimana sih Pak sosok kepemimpinan Pak Jokowi itu sendiri? Pemimpin saya bilang memberikan keteladanan. Pemimpin itu kan sebenarnya harus memberikan keteladanan. Keteladanan dalam apa? Bersikap, berpikir, bertindak. Nah saya kira ada semua di Presiden Joko Widodo. Jadi saya nyaman bekerja dengan begitu. Jadi tidak ada mengkurin anaknya punya bisnis, istrinya punya bisnis. Itu buat kita kan jadi bebas. Ya, jadi makanya orang kalau kritik presiden mau cari orang seperti itu cari di mana? Tegas. Accessible dalam artian kapanpun pembantunya dalam hal ini adalah menteri ingin bicara, ingin berkonsultasi, selalu ada waktu, arahannya jelas, dan setelah ada arahan kita lakukan, implementasinya selalu dimonitor. Unusual. Luar biasa. Indonesia maju. Orang biasa tapi mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Kan saya sudah bilang. Ampun gitu Pak. Ya ampun gitu. Ambil sepedanya. Konkret. Kanan ke kiri. Kiri ke kanan. Beliau suka begini, salah. Kiri ke kanan kayaknya. Dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Dari kanan ke kiri. Slang. Metallica. Metallica. Tahu Metallica, setiap makan siang Metallica. Mungkin dalam 5 tahun ini kita baru bertemu agak santai mungkin hari ini. Pas akhir-akhir ini baru kita bertemu, kemudian ada yang nyanyi. Biasanya setiap kita bertemu isinya kalau nggak ratas, rapat paripurna. Saya juga mohon maaf, sering Bapak Ibu semuanya saya ganggu tengah malam. Saya kira saya enggak sekali, 2 kali, telepon tengah malam ke Pak Tito, telepon tengah malam ke Panglima TNI, ke Kabin, atau ke Menteri. Bu Menteri Keuangan mungkin tengah malam pernah saya telepon. Bu Menteri Retno Marsudi tengah malam pernah saya telepon. Pak Basuki juga sama, saya kira. Ya itulah gangguan-gangguan yang sering saya harus lakukan karena negara ini memerlukan kerja kita semuanya. Bahkan terakhir kemarin saya terpaksa harus melompat, perintah langsung ke Danko Marinir, perintah langsung ke Kasat, tengah malam ya, karena memang keperluannya sangat mendesak sehingga hal-hal seperti itu harus saya kerjakan. Mungkin juga misalnya saya panggil dirut tanpa harus memberitahu Menteri BUMN atau saya manggil Dirjen tanpa saya memberitahu Menteri, ya memang karena sangat mendesak informasi dan data yang saya inginkan. Malam-malam, entah pagi-pagi, subuh, karena memang kita diberi tanggung jawab untuk mengelola 267 juta jiwa yang ada di negara kita Indonesia. Hormat senjata! Hari ini tadi saya melakukan kunjungan kerja ke IKN dengan Pak Menteri PU dan juga Kepala Otorita, tapi lewat laut. Yang saya juga melihat jaraknya justru lebih dekat kalau lewat laut, dan ini nanti yang akan dijadikan untuk pengangkutan logistik ke IKN yang sementara ini sudah berjalan
di lapangan saya melihat tadi selain ini yang bendungan untuk nanti air baku di IKN juga bangunan gedung untuk para pekerja sudah mulai disiapkan, kemudian land development untuk kementerian, untuk gedung wakil presiden, untuk gedung presiden, semuanya sudah saya lihat dalam proses persiapan dan juga pembangunan infrastruktur jalan juga sudah dimulai, utamanya yang jalan tol dari IKN ke Balikpapan. Saya kira ini progres yang baik. Kalau progres secara keseluruhan Pak sampai sekarang? Ya nanti bisa kita lihat di bulan Januari, insya Allah, kalau bukan hanya gedung-gedungnya pemerintah, tetapi private sektor, sektor swasta, investor, PPP sudah mulai pada masuk dan mulai. Ini yang nanti akan menggeliatkan IKN betul-betul sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan kita harapkan ini terus bergerak. Ya. Terkait jalur laut tadi Pak, nanti setelah dipakai untuk logistik, apakah ada rencana juga akan digunakan untuk transportasi publik gitu? Sementara memang karena kita pakai dulu untuk logistik dan nantinya menurut saya di pelabuhan yang sekarang ada ini kan pelabuhan lama, ini akan dikembangkan juga untuk penumpang dan logistik. Ya. Terakhir Pak, terkait rencana upacara 17 Agustus tahun 2024 ya Pak? Ya kalau kerjanya seperti ini saya kira insya Allah bisa. Ya harus optimis. Kalau beliau ke lapangan sekali, saya harus 2 kali. Kalau saya 2 kali, dirjen saya 4 kali. Jadi kerjaan kami rock and roll. Rock and roll. Pak Basuki, saya juga lihat suka rock and roll. Kalau misalnya lagi rapat Pak Jokowi di lapangan, suka pakai topi kebalik, pakai tas santai itu gimana sih Pak? Ini kan di depan presiden gitu Pak. Makanya kalau saya ditanyain tentang personality-nya, beliau itu orang yang unusual, unpredictable, dan inovatif. Beliau tidak ingin terikat pada protokoler ya. Kalau Ibu menyampaikan ini di depan presiden, beliau sendiri tangannya diluntung. Itu sudah menurut saya sudah melewati pakem. Tapi beliau untuk orang kerja ya begitu. Saya sendiri kalau pakai batik di lapangan pasti nggak bisa kerja. Saya nggak pernah pakai batik di lapangan. Artinya bahwasannya pakem-pakem itu yang membuat Pak Basuki nyaman ketika pada saat di sampingnya. Siap, ya betul. Dari dulu saya gitu, oke? Kemudian kan kadang-kadang Pak Jokowi itu ketika di kunjungan kerja bikin ini, janji ini. Kemudian akhirnya Pak Basuki jadi ketimpaan banyak pekerjaan ya Pak. Gimana sih Pak akhirnya target-target dari Presiden Jokowi itu sendiri untuk mencapai target yang diberikan oleh Pak Jokowi? Ya itu memang tugasnya Kementerian PUPR, memang pekerjaan itu dan itu yang sering diminta oleh para bapak-bapak di provinsi, kabupaten, kota. Ya, memang makanya kita ini infrastruktur masih sangat ketinggalan. Jadi kalau membangun infrastruktur sebagai fokus bukan untuk gagah-gagahan, tapi memang untuk mengejar ketertinggalan. Nah, namanya mengejar ketertinggalan, kalau speednya sama dengan yang meninggalkan, nggak akan tercapai. Jadi speednya harus melebihi dari yang meninggalkan kita.